Cek cek apakah suara saya terdengar jelas teman-teman? Halo, suara saya terdengar jelas teman-teman? Benar ya? Nah, oke, yap. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Suara saya terdengar terdengar nggak nih? Karena dari tadi nggak ada respon. Aman ya? Aman nggak? Oke, thank you. Ya, terima kasih sudah mengikuti menyempatkan hadir untuk pertemuan pertama kita ya di bootcamp Golang batch pertama ini ya. Jadi saya adalah dari tim Nusa Coach tentunya saya akan coba bantu untuk jelaskan dulu teknis untuk bootcamp kita selama 10 kali pertemuan ke depan ya. Dan nanti akan dipandu oleh mentor kita Mas Foni. Kebetulan Mas Foni juga sudah ada di sini. Baik, saya izin lanjut dulu. Nah, kita kenalan dulu dengan Nusa Coach. Jadi Nusa Coach adalah sebuah platform belajar teknologi dan data science ya tentunya. Saat ini ada beberapa kelas yang bootcamp yang buka dari bidang programming dan data science seperti website development, backend, mobile seperti Flutter juga ada ya, dan data science seperti data analis juga ada. Dan kita saat ini kelasnya kebanyakan bootcamp ya tentunya. Jadi kita harap dengan bootcamp ini bisa coba bantu teman-teman belajar teknologi. Dan ini adalah Instagram dari Nusa Coach. Ya, itu teman-teman ya untuk kenalan dengan Nusa Coach. Nah, sekarang saya coba perkenalkan instructor kita. Instruksi kita pada bootcamp kali ini adalah Mas Foni. Kebetulan Mas Foni juga sudah ada di sini ya. Mas Foni saat ini merupakan software engineer di Diksat Teknologi Indonesia yang assigned to PT salah satu bank BUMN di Indonesia ya. Dan nanti Mas Poni juga akan coba share beberapa pengalaman dan insight terkait bagaimana beliau mengembangkan software khususnya di menggunakan Golang dan beberapa pengalaman profesional yang lain. Nah, kemudian juga ada beberapa pengalaman project beliau di Golang khususnya dan tentu beberapa beberapa stack juga pernah dipakai oleh Mas Poni ya. Salah satunya adalah Coin Payment Gateway, Central Layanan Ultra Micros, yaitu Senyum Mobile ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah pakai dan juga Work Order Housekeeping Hotel. Ya, itu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai Mas Poni nanti bisa tanya langsung ke beliau ya. Nah, itu untuk mentor kita dan saya akan jelaskan lagi untuk metode bootcamp ya. Jadi metode bootcamp kita adalah diadakan via Zoom semua sebanyak 10 kali pertemuan ya. Dan itu diadakan setiap hari Rabu dan Kamis. Dan durasi kelas itu setiap sesi itu kurang lebih 1 sampai 2 jam. Oke teman-teman ya, jadi ini sudah disampaikan ya di flyer bootcamp ini. Jadi teman-teman seharusnya sudah tahu jadwal dan jam kelas kita. Setiap sesi itu terdiri dari materi live praktek dan tanya jawab. Juga teman-teman bisa konsultasi ya. Kita kan ada grup WhatsApp juga ya. Nah, di luar kelas itu teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan khususnya untuk latihannya ya. Karena nanti setiap pekan ada latihan. Nah, itu bisa ditanyakan ke grup WhatsApp yang tentu Mas Foni sebagai mentor juga ada di situ. Peserta bisa berdiskusi di sana ya. Nah, bagusnya juga di grup WhatsApp itu kan ada peserta lain, jadi peserta bisa share juga nih insight yang didapatkan yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Oh ya, silakan Mas Rehan. Ya, saran kami agar dapat hasil maksimal di bootcamp ini, ingat teman-teman ya, tujuan awal ikut bootcamp ini ya, pasti teman-teman adalah goals tersendiri ya, yang mungkin yang mau teman-teman capai.
Terlebih lagi bootcamp ini nggak gratis ya teman-teman ya, berbayar. Jadi agar nggak sia-sia eh, biaya yang dikeluarkan ya, ingat tujuan awal dan mohon untuk lebih disiplin ya dan serius. Dua itu mohon proaktif proaktif di sini. Kalau usahakan semaksimal mungkin bisa hadir di live show, karena walaupun teman-teman punya akses di rekaman kelas ya, tapi pengalaman kami peserta yang aktif atau sering ikut Zoom itu akan lebih dapat banyak menyerap ilmunya ya, karena ikut live Zoom dibandingkan menonton rekaman itu pasti beda feel-nya. Disiplin, kalau ada latihan yang diberikan tolong dikerjakan, karena latihan itu adalah kunci untuk teman-teman belajar mandiri. Karena kalau cuma dapat asupan dari live Zoom, materi, modul dan sebagainya, itu teman-teman belum bisa dapat maksimal feel-nya ya. Nanti kalau ada latihan baru bisa lebih dapat feel-nya. Ingat ya bahwa satu tugas itu bisa dijadikan sebagai satu portfolio. Jadi setiap pekan itu ada latihan yang diberikan oleh mentor. Tentu latihan itu bisa dijadikan satu portfolio yang baru ketika teman-teman mengerjakannya dengan serius. Nah, itu untuk sesi metode live Zoom, metode kelas dan metode apa? Metode kelas dan metode diskusi. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sampai di sini sebelum kita lanjut ke pengenalan apa tools apa yang akan kita pakai. Silakan kalau ada teman-teman, atau mau nanti boleh. Ya, jadi untuk tools ini adalah tools yang umum sebenarnya. Kalau teman-teman pernah bikin aplikasi atau website sebelumnya ya, atau ya apapun itu, kayaknya tools ini adalah tools yang umum ya, yaitu ada Postman, ada VS Code ya, ada Git. Nah, ini mungkin yang baru nih, kita install Golang ya. Nah, Golang itu teman-teman bisa install di websitenya langsung, yaitu di go.dev. Mana? Golang. Ya, bisa di-download ya tentunya. Jadi teman-teman pakai OS Windows atau Mac OS ya, bisa Linux dan sebagainya ya. Ini di-download aja dan diinstal. Nah, itu untuk tools. Nah, kemudian setelah tools, saya akan coba jelaskan bagaimana kita masuk ke LMS-nya Nusa Codes. Untuk tools ada dulu yang mau ditanyakan teman-teman sampai di sini. Silakan kalau ada. Masih aman ya? Oke. Nah, jadi setiap nanti selesai sesi kelas, teman-teman akan dapat akses untuk rekaman kelas, source code, dan juga presentasi yang disampaikan oleh pemateri. Ya, jadi teman-teman ketika selesai ikut kelas nih, nah beberapa jam berikutnya ya, biasanya nunggu sampai 4 sampai 5 jam ya, itu akan diupload oleh admin materinya. Kenapa nunggu begitu lama? Karena rekaman Zoom itu biasanya nggak langsung bisa diakses teman-teman ya. Di websitenya Zoom itu nunggu beberapa jam biasanya. Nah, itu akan diinfokan di grup kalau misalnya rekaman dan materi sudah diupload ya di LMS. Nah, LMS-nya sendiri, LMS adalah singkatan dari Learning Management System, atau istilah sederhananya ini adalah member area yang teman-teman bisa akses ya. Jadi kalau teman-teman sudah beli kelas ini atau ikut kelas ini pasti udah punya account ya. Nah, teman-teman bisa cek akunnya di email. Kayaknya admin juga tadi sudah menginfokan ya metode untuk akses account. Jadi teman-teman bisa masuk ke websitenya Nusa Codes, kemudian klik login member ya. Di sini saya coba pakai akun akun testing ya. Nah, di sini teman-teman masuk ke login member dan klik masukkan username-nya, passwordnya. Ini biasanya udah otomatis login ketika teman-teman sudah terdaftar di kelas ya. Nah, di sini teman-teman klik yang ke halaman member. Nah, ini adalah tampilan member area di mana teman-teman bisa lihat kelas-kelas yang teman-teman sedang ikuti saat ini ya. Misalnya ini ya website developer misalnya. Nah, klik masuk ke kelas. Nah, di sebelah kiri nanti di sini teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Diklik aja topiknya.
Nah, misalnya selesai nih ikut pertemuan satu. Nah, nanti teman-teman akses bahan dan materi di sini dan juga rekaman kelas. Ya, rekaman kelas seperti ini misalnya ya. Nah, bisa diakses langsung, dinonton videonya di sini ya. Kemudian untuk tugas, nah tugas instruksinya seperti ini ya. Jadi teman-teman akan lihat instruksi seperti ini. Nanti yang teman-teman upload di sini adalah link Google Drive atau tempat teman-teman mengupload tugasnya. Kenapa nggak diupload langsung di LMS? Karena teman-teman harapannya bisa simpan dengan rapi filenya sendiri di drive-nya masing-masing atau dimanapun teman-teman ya. Yang penting di sini linknya doang nih yang diakses. Nanti mentor akan mengakses via link yang mengarah ke tempat penyimpanan teman-teman masing-masing. Misalnya Google Drive, Dropbox dan sebagainya ya. Nah, itu kalaupun ada catatan penilaian dan yang diberikan oleh mentor nanti akan muncul di sini ya, seperti itu. Oke, teman-teman, jadi saya rekap dulu untuk akses LMS, teman-teman masuk ke websitenya Nusa Codes dan klik di sini halaman member, login ya. Kemudian klik ke halaman member. Nah, setelah itu klik kelas yang teman-teman sedang ikuti, misalnya ini ya. Nah, teman-teman akan lihat nih kelas-kelas yang teman-teman ikuti, klik masuk ke kelas di sini akan muncul list topik dan materi masing-masing topik di sini. Untuk akses LMS ada yang dulu yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan kalau ada. Bisa, bisa GitHub. Yang penting open ya, nggak private. Ya, jadi ini tinggal link GitHub-nya yang diupload. Nah, itu ya untuk akses LMS. Jadi panduan ini juga sudah dikirim oleh admin ya di grup WhatsApp ya. Silakan teman bisa buka instruksinya. Nah, untuk tugas, mohon teman-teman bikin nama foldernya atau nama direktorinya itu nama lengkap underscore pekan berapa tugas itu ya. Misalnya Harry underscore pekan satu agar mentor nggak terlalu ribet mengeceknya ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan biasa kalau kita mau upload di Google Drive nih. Nah, biasanya bikin folder dulu kan. Nah, bisa bikin foldernya dengan format penamaan seperti ini. Nah, itu untuk tugas. Nah, untuk sertifikat, teman-teman punya chance untuk mendapatkan dua sertifikat. Yang pertama, sertifikat keikutsertaan. Ini teman-teman kalau sudah terdaftar di kelas ini, itu akan dapat sertifikat keikutsertaan ya. Nah, tapi ini yang sertifikat kedua ya, yang nilainya lebih mahal, itu sertifikat proyek akhir yang merupakan rekognisi bahwa teman-teman sudah menyelesaikan proyek proyek akhir dari bootcamp ini dan tentu nilainya lebih tinggi. Nah, sertifikat yang dikeluarkan oleh Nusa Codes itu punya nomor seri teman-teman ya, official, dan teman-teman bisa cek nanti keasliannya di sini. Masuk ke websitenya Nusa Codes dan klik ke ini ya, verifikasi sertifikat. Nah, di sini akan teman-teman melihat bisa mengecek validasi sertifikatnya ini valid atau enggak ya, seperti itu. Dan teman-teman punya soft filenya untuk yang punya nomor seri di sana. Itu teman-teman ya. Nah, ini contohnya kalau sertifikat tidak valid, nanti kalau valid di situ ada namanya dan kelas apa yang sedang diikuti. Nah, itu untuk sertifikat, kemudian untuk proyek akhir itu dikerjakan masing-masing peserta ya, bukan kelompok. Dan ya, itu nanti teman-teman bisa pilih sendiri ya proyek akhirnya mau bikin apa. Tapi kalau di kelas kita juga ada proyek kelas ya, yaitu membangun semacam service API service ya, yang nanti akan dipandu oleh Mas Mas Foni untuk tugas yang akan untuk proyek yang akan dikerjakan di kelas. Untuk metode tugas, sertifikat dan proyek akhir ada dulu yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjut ke review silabus. Silakan kalau ada. Ini onboarding filenya nanti teman-teman juga bisa akses ya, jangan khawatir. Oke, kalau nggak ada, saya ini yang akan saya jelaskan terakhir ya sebelum saya serahkan ke Mas Poni.
Untuk Goleng ini, teman-teman sudah lihat sebenarnya kurikulumnya ya di landing page-nya. Tapi izin saya coba sampaikan lagi di sini. Jadi di pekan pertama itu ada dua pertemuan ya. Kita fokus untuk mengenal konsep dari Go dan konsep core-nya juga ya. Dan ini beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas di kelas. Tentu setiap selesai pertemuan kedua di setiap pekan itu ada latihan. Nah, jadi teman-teman selain ikut live Zoom itu nanti akan punya tugas untuk belajar secara mandiri di satu pekan ke depannya ya. Nah, kemudian di pekan kedua itu kita belajar data types dan collection, kemudian concurrency ya. Nah, ini teman-teman nanti akan lihat ya bagaimana perbedaannya Go dibanding dengan bahasa pemrograman lain ya. Salah satunya ketika belajar concurrency ini. Kemudian di pekan ketiga kita belajar bikin package dan modul sendiri, kemudian eh, bekerja dengan files dan data handling ya. Nah, di sini udah coba kita consume API ya untuk pekan pekan ketiga ini. Nah, kemudian di pekan keempat itu kita bikin aplikasi web sederhana ya via Go. Nah, bisa dilihat di sini pokok bahasannya dan kita mulai untuk bikin project kelasnya nih, yaitu bikin REST API untuk manajemen data sebuah data transaksi dan produk untuk pos pos toko sederhana ya, seperti itu. Nah, karena memang Go ini majority basicnya merupakan backend ya, jadi teman-teman akan bikin beberapa project apa latihan di kelas itu bikin backend juga. Nah, pekan berikutnya, pekan terakhir itu kita coba ngedeploy projectnya dan pertemuan terakhir itu kita presentasi final project. Nah, itu teman-teman ya. File ini juga sudah diupload oleh admin di grup WhatsApp, jadi teman-teman semua bisa akses. Oke, sebelum saya serahkan ke Mas Poni, ada yang mau ditanyakan, teman-teman, untuk teknis bootcamp dan kelasnya? Silakan, kalau ada boleh open mic kalau ini pertanyaannya panjang. Aman ya? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya serahkan langsung ke Mas Poni ya. Jadi teman-teman nanti akan banyak belajar nih ke Mas Poni ya. Nanti beliau akan coba share insight sesuai dengan apa yang beliau kerjakan juga ya di keseharian. Ya, silakan Mas Poni, waktu dan tempat. Kami persilakan, silakan Mas. Ya, terima kasih Mas. Oke, suara saya kedengeran ya? Aman Mas. Oke. Ya, selamat malam ya teman-teman. Perkenalkan saya Foni Saputra ya. Kesibukan saya sehari-hari saya masih bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia ya, penggerak kanan dari PT Desa. Nah, di Bank Rakyat Indonesia sendiri saya didesain sebagai SAD Sistem Management Design atau biasanya sih kalau di company itu selevel technical. Oke, mungkin langsung kita masuk ke materi aja ya tentang saya jadi saya screen.
sebenarnya. Oke, kalau ada pertanyaan aja ya, bisa langsung open kreatif pertanyaan, silakan langsung ditanya aja kalau ada yang bingung, ataupun kalau saya masih tadinya kecepatan mungkin teman-teman bisa ingatin saya juga ya. Oke, kita masuk ya ke materi pertama, yaitu pengenalan Golang. Apa sih Golang itu ya? Go yang juga dikenal sebagai Golang adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google. Bahasa ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan bahasa pemrograman yang ada dalam hal kecepatan, konferensi, dan kebutuhan penggunaan. Go dikenal karena kesederhanaannya, efisiensi, dan kinerja yang kuat dalam membangun aplikasi yang scalable ya, dan berperforma tinggi. Dan gue ini dibuat ya pada tahun 2019 oleh Robert Wismer, Ropnik, dan juga Ken Thompson. Dan bahasa Golang ini itu mirip-mirip ya seperti bahasa C. Jadi teman-teman di sini jika sebelumnya dia pernah belajar menggunakan bahasa C, mungkin bahasa Go ini sedikit mirip ya dengan bahasa C. Oke, untuk sejarah Go sendiri, pertama kali pengembangan Go dimulai itu pada tahun 2007 ya, diinisiasi oleh Google, dan Go ini dibangun untuk mengatasi keterbatasan bahasa yang ada. Lalu tahun 2009 secara resmi diumumkan dan dirilis sebagai proyek open source. Jadi Golang ini seperti bahasa pemrograman yang lainnya disebut open source, dan pada tahun 2012 versi 1.0 ini mulai dirilis ya, dan menandai Go siap digunakan untuk publik ya. Tujuan utama dibangun bahasa pemrograman Go ini, yang pertama itu buat menyederhanakan pemrograman sistem skala besar ya. Mungkin sekarang ini lebih lebih lagi boomingnya ya, microservices, service yang terpisah gitu ya. Nah, Go ini bisa memenuhi kebutuhan yang ada sekarang gitu ya, buat sistem skala besar gitu. Dan juga secara maintenance sistem itu mudah ya, karena Go ini bisa berjalan ya di kontainer, di Docker, ataupun di Kubernetes. Terus yang kedua itu ada meningkatkan produktivitas pengembang dengan alat yang modern. Saat ini Go banyak digunakan ya dalam computing, sistem microservices, dan juga pengembangan di backend-nya. Mengapa sih kita harus belajar Golang? Yang pertama itu tentu saja ya, Go ini dibangun untuk meningkatkan performance sebuah aplikasi ya. Seperti contohnya C atau C++ ya. Karena Go ini sebenarnya jalannya itu dia langsung di bisa dibilang langsung di engine C SDK Go-nya ini ya. Jadi tidak seperti JavaScript itu jalan di runtime-nya si Node.js ya. Jadi kalau si Go ini dia langsung ke engine-nya SDK-nya Go, langsung dari sistem servernya ya. Jadi memudahkan kita buat scalable ataupun pakai concurrency yang ada di spesifikasi satu kita ya. Yang ini itu mudah dipelajari dan digunakan. Terus hubungan bawaan untuk pemrograman dan konvensi. Selanjutnya ada pustaka standar yang luas ya, jadi sudah banyak ya yang kayak yang atau ya, buat library yang menggunakan bahasa pemrograman Go. Jadi teman-teman bisa pakai beberapa library. Mungkin juga nanti teman-teman akan buat sebuah library yang bisa digunakan oleh orang banyak ya, digunakan oleh publik. Nanti juga kita belajar gimana cara buat library dan juga buat versioning ya, buat tagging versioning di library yang akan teman-teman buat. Lalu ini ideal ya untuk pengembangan berbasis cloud ya. Jadi bahasa pemrograman juga itu sangat mendukung ya untuk pengembangan berbasis cloud computing. Nah, yang menarik sebenarnya ini ya, gue ini mendukung gerbang kolektor ya, sehingga tidak butuh melakukan manajemen memori secara manual seperti di bahasa C ya. Jadi
otomatis ya si bahasa pemrograman gue ini dia akan memanajemen ya atau akan menghapus memori yang sudah tidak digunakan lagi ya di sebuah aplikasi yang teman-teman gunakan. Oke, selanjutnya untuk materi pembelajaran ulang ini, tools yang diperlukan tadi kan sudah disebutkan ya, ada Visual Studio Code. Nah ini sebenarnya buat text editor ini nggak hanya Visual Studio Code aja ya, teman-teman bisa pakai Subject Text atau Notepad pun bisa ya digunakan. Cuman lebih disarankan pakai Visual Studio Code ya, karena pertama itu lebih enteng, kedua banyak extension yang bisa kita pakai, atau teman-teman bisa pakai Golang juga ya kalau ada yang pernah pakai. Cuman Golang itu kalau nggak salah berbayar ya, dan juga cukup berat ya. Lalu ada SDK ya, ada Postman juga yang buat testing API yang akan kita tahu nanti. Dan di sini mungkin tambahannya ada Docker ya. Docker di sini nanti kita akan pelajari ya di materi week terakhir kalau masalah tadi ya. Jadi kita akan belajar containerization dan juga kita akan belajar bagaimana cara manajemen container ya. Dan juga ada Git SCM ya, terus yang kita perlukan ya, karena bahasa Golang ini kan tadi saya singgung tuh kita bisa buat library ya di sana, dan juga bisa buat Git ini juga digunakan ntar buat manajemen source manajemen teman-teman ya. Jadi mungkin ntar untuk tugas juga tadi bisa lewat GitHub gitu linknya ya, dan juga ntar kita bisa buat library dengan menggunakan bahasa Golang ini. Maka kita perlu Git SCM ini buat di terminal sih. Sebenarnya teman-teman bisa juga langsung pakai GitHub desktop ya. Cuman cukup berat sih. Kalau saya biasanya langsung dari komen di. Jadi kalau lihat pengabang teman-teman bisa install Git SCM. Selanjutnya ada tools buat manajemen database ya. Di sini saya makanya di Groover sih, cuman teman-teman bisa pakai tools database yang lainnya juga ya. Nah mungkin itu aja ya tools yang diperlukan. Untuk di week pertama ini mungkin yang kita perlukan hanya Visual Studio Code dulu ya, dan juga SDK Golang. Dua tools yang sisa ini bisa di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung download dulu ya SDK Golangnya. Tadi bisa langsung di download di go.dev ya. Teman-teman silakan download dulu dan install dulu ya di laptopnya masing-masing. Ya di sini bisa teman-teman sesuaikan dengan operating system yang teman-teman gunakan. Windows bisa langsung di download, Apple juga ya, Apple Linux juga bisa. Saran saya langsung pakai yang versi latestnya aja ya. Jadi biar ada beberapa fitur yang bisa langsung gunakan sih. Oke, kalau teman-teman sudah download, teman-teman bisa cek version yang version Golang yang teman-teman gunakan dengan sintaks true version ya. Saya langsung coba saja. Ya, jangan lupa juga install Visual Studio Code juga tadi ya. Kita cek dulu ya.
versi yang saya pakai ini versi 1.23. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Udah pada install Visual Studio Code dan Golangnya juga belum? Oke, kita tunggu 3 menit ya, 8.06. Kita lanjutin materinya ya. Teman-teman bisa coba install ya, bisa Studio Code dan juga Golang, dan cek versionnya ya, versi apa yang digunakan. Kalau ada yang nggak bisa install ataupun ada kendala ya di waktu pengecekan di versinya, mungkin bisa langsung ditanyakan aja teman-teman. Uh, Kalau Visual Studio Code-nya udah terinstall ya, teman-teman bisa tambahin extension buat Golangnya biar mempergunakan untuk uh, mulai pemrograman Golang. Teman-teman bisa masuk ke menu konfigurasi di sini, di manage, terus ke extension, atau bisa teman-teman shortcut yang tekan Ctrl Shift X ya. Terus nanti di sini teman-teman search Golang. Ya, teman-teman bisa install ya extension yang ini. Kalau sudah, teman-teman bisa install juga ya, buat GitHub-nya ya. Jadi buat mempermudah kontrol kontrol software teman-teman juga nanti, jadi ketahuan uang terakhir berapa dan juga apa yang dibutuhkan gitu ya.
ekstensinya udah teman-teman buat, teman-teman install, selanjutnya teman-teman bisa buat folder baru ya dengan nama belajar dulu. Kalau sudah, sorry, saya input lagi. Oke, teman-teman bisa import folder teman-teman ya dari file, terus open folder, terus teman-teman arahin ke folder teman-teman yang simpan di sini. Tadi saya buatnya di folder D ya, sampai terus belajar. Ini langsung select folder. Kalau udah buka seperti ini, nanti kita akan buat project pertama kali di sini ya. Jadi kita bikin materinya. Tadi sampai sini ya. Jadi kalau teman-teman sudah install ya. Halo, Ya. tes. Suaranya nggak kedengeran. Halo Mas. Suaranya nggak kedengeran, kecil betul. Kasih besar lagi. Ya, ya. Halo Mas, sudah jelas Mas? Jelas, cuman ada noise itu. Oke, bentar ya Mas. Ya, halo Mas. Udah jelas Mas? Jelas. Oke. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Tadi kalau sudah install ya, Golang SDK-nya, teman-teman bisa cek langsung ya versi yang dipakai itu versi berapa dengan sintak Go version ya. Nanti di sini akan keluar versi yang terinstall di laptop ataupun PC teman-teman. Oke, selanjutnya proses development di Go itu sebenarnya buat compiler itu ada dua ya. Dimana satu, yang pertama kita bisa langsung compile filenya dengan sintak Goran main.go ya. Nanti di situ akan mengeksekusi file main.go-nya. Yang kedua, teman-teman bisa pakai Go build ya. Jadi nanti akan kebentuk binary file yang bisa teman-teman buka ya. Nah, cuman buat proses di lokal ya, buat proses development biasanya saya pakai yang main.go sih. Jadi lebih cepat ya, karena kalau di sini pakai Go build ini biasanya dia akan proses cukup lama ya. Jadi akan dibuat dulu project teman-teman, baru nanti dieksekusi ya. Biasanya kalau yang pakai Go build ini biasanya pakai Docker sih. Nanti kita akan pelajari juga ya cara build Go di Docker itu seperti apa, dan juga buat Docker file ya. Oke, selanjutnya buat struktur pemrograman Go. Yang pertama itu ada deklarasi paket ya. Jadi file .go yang wajib teman-teman set di awal itu pasti deklarasi paketnya ya. Setiap file Go ini harus dimulai dengan deklarasi paket. Nanti kita coba praktekkan ya. Terus yang kedua itu ada import paket ya. Jadi misalkan teman-teman mau pakai library atau paket ya yang ingin teman-teman gunakan ya di project Golang teman-teman harus import dulu ya. Ini sebenarnya sama ya kayak bahasa pemrograman Flutter dan juga ya yang lainnya ya, Node.js, JavaScript juga sama ya. Kalau ada paket yang mau digunakan itu harus diimport dulu gitu ya. Oke, selanjutnya atau di sini juga nanti teman-teman bisa pakai paket atau library teman-teman ya yang udah
dirilis ya di Bitbucket atau di GitHub ya. Nanti kita coba kita praktekkan juga di materi selanjutnya, di materi mungkin week pertengahan atau di akhir ya. Jadi kita buat suatu library atau paket dan juga bisa kita gunain ya di project Go yang berbeda gitu ya. Terus selanjutnya ada fungsi main ya. Fungsi main ini fungsi utama ya yang menjadi titik awal eksekusi program Golang teman-teman. Jadi di suatu project itu pasti ada fungsi mainnya ya, karena ini file yang pertama kali akan dieksekusi. Oke, selanjutnya ada definisi fungsi tambahan ya. Fungsi lain dapat ditambahkan untuk mendukung program utamanya. Selanjutnya ada struktur data ya. Ini opsional ya. Opsional karena teman-teman bisa misahkan ya antara model dan juga model atau fungsi ya, atau function ya yang ingin teman-teman gunakan. Jadi teman-teman bisa bedakan nih file ya antara struktur data yang ingin teman-teman buat apa dan juga di fungsinya itu bisa beda file gitu ya. Di sini juga bisa teman-teman gunakan struct interface ataupun tipe data lain yang diperlukan. Oke, mungkin kita coba langsung aja ya buat program pertama menggunakan Golang. Tadi yang pertama itu ada inisiasi paketnya ya. Di sini ada paket main, terus ada import library-nya. Karena sini saya pakai FMT, maka di sini saya import ke FMT gitu ya. Dan juga ada fungsi mainnya tadi ya. Oke, mungkin bisa kita praktekkan. Teman-teman silakan buka ya Visual Studio Code teman-teman. Lalu di sini bisa new file saja. Ya, buat program pertama ini filenya mungkin main.do aja. Nah, terus yang pertama yang wajib ya ketika teman-teman buat file extension.go, yang pertama wajib di install paket yang wajib ditulis itu paket mainnya ya, atau inisiasi paketnya seperti ini. Terus kita import. Tadi kita mau pakai library FMT. Selanjutnya teman-teman bisa tulis fungsinya ya, function main. Terus FMT.print. Ya, FMT.println ini dia mencetak row baru ya. Jadi contoh hello world. Contoh seperti ini, misalkan saya akan membuat program di mana program ini nantinya akan ngeprint teks hello world gitu. Nah, sebenarnya buat import sendiri ini teman-teman bisa, kalau teman-teman nggak tahu library yang mau dipakainya ya, ini sebenarnya teman-teman bisa diisinya setelah teman-teman menulis sintak di dalam function teman-teman. Jadi di sini nanti teman-teman bisa klik aja FMT-nya, terus tekan Ctrl Shift. Nah, nanti teman-teman bisa pilih sesuai dengan library atau paket yang ingin teman-teman pakai. Di sini saya pakai FMT ya, nanti klik aja, nanti dia auto import sih. Nah, ini buat hint seperti ini keluar ya. Tadi teman-teman harus install dulu deh extension Golangnya, extension.go. Ya, ini. Oke, kalau sudah dibuat ya.
Code pertamanya kita bisa Ctrl save. Nah, selanjutnya tadi kan ada dua cara compile project ini ya, program ini. Yang pertama bisa langsung jalanin ya run. Yang kedua dengan cara di build dulu ya si program Go-nya ini. Kita coba satu-satu ya. Oke, teman-teman bisa, kalau ada dua cara juga ya, kalau teman-teman ingin menggunakan terminal, karena Golang ini bisa dieksekusi dari command prompt atau terminal teman-teman. Teman-teman bisa, kalau di Visual Studio Code dia bisa include terminal, bisa diklik di sini ya, terus ke terminal, ataupun bisa dari CMD, Windows CMD command prompt teman-teman. Kalau di Windows ya, karena sini saya pakai Windows. Oke, kalau di Visual Studio Code dia langsung disediakan ya. Jadi teman-teman juga bisa langsung enak nih, langsung diarahkan ke project teman-teman ya. Kalau di command prompt teman-teman harus diarahkan lagi ya, arahkan lagi ke project teman-teman. Contohnya ini, kalau saya pakai command prompt itu ya di D, terus di folder Nusa Code belajar Go ya. Nah, di sini baru teman-teman bisa jalanin program teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman bisa jalanin dengan cara go run main.go. Nah, ini nama file yang teman-teman buat di sini. Untuk nama file awal ini sebenarnya bisa, atau mungkin file-file yang lainnya itu bisa namanya bisa beda ya. Cuman biar enak nih, biar nggak teman-teman biar nggak bingung, disaranin buat package main ini disamain. Jadi main.go, package juga main.go gitu ya. Apa main? Nah, buat ngerunning program teman-teman di sini bisa langsung aja ya, masuk dulu ke direktori yang project teman-teman seperti ini, dan jalan sintak run main.go. Oke, terus enter. Nah, di sini udah ke print ya, hello world. Nah, ini cara yang pertama ya, dia jadi langsung ngejalanin file main.go-nya. Terus cara yang kedua, kita bisa build dulu ya project main.go ini dengan cara go build. Oh sorry, go build nama file main.go. Oke, nah ketika teman-teman jalanin sintak go build main.go, nanti di sini akan muncul ya, akan kebentuk file binary-nya. Di sini namanya main.x. Dan kalau teman-teman ingin jalaninnya, langsung aja di command prompt teman-teman, langsung panggil aja file ya. Nah, nanti di sini juga akan muncul ya. Nah, cuma kelemahannya kalau teman-teman harus build dulu, mungkin ini bisa makan waktu cukup lama ya buat nge-build projectnya, dibandingkan teman-teman langsung jalanin sintak go run main.go ya. Biasanya sih buat di lokal ya, buat development itu yang dipakai tuh ini sih, go run main.go. Cuman kalau teman-teman pakai Docker, biasanya di Docker file-nya dia di build dulu ya package gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tanya Mas, Iya Mas, silakan Mas. ukuran itu pakai titik garis miring ya? Enggak, nama filenya langsung dari main titik. Gua harus ada titiknya di situ ya. Jalaninnya tadi. Oh ya, ya ini sebenarnya ngikut dari ininya sih Mas, ngikut dari apa namanya file direktorinya ya. Bisa langsung go run main.go juga Mas.
Karena Oh. tadi saya pakai tab sih sebenarnya. Nah, bisa Hmm. juga Go Build ataupun Go Run ya. Ya, sepertinya bisa juga langsung. Oke. Itu paket main kan sesuai dengan nama file. Misalnya kita buat file baru latih 1 misalnya titik go. Jadi paketnya latih 1 itu kita. Eh, kalau nama file ini Mas, ini bisa dirubah ya. Latih 1 misalkan latih 1 titik go ya. Nah, cuman ini kan dari file latih 1 titik go ini dia akan ada di folder belajar.go ya. Jadi Golang itu biasanya ngeeksekusi satu folder ini sih Mas. Nah, di satu folder ini dia harus ada package mainnya nih. Jadi dia paket utama yang harus dieksekusi di awal gitu Mas. Buat di satu folder ini Mak- gitu Mas. maksudnya paket main ini tidak dirubah ya. Paket main itu menjadi Ya, latih 1 itu tidak dirubah. ya. Ini ya maksudnya ya. Satu Ya. latih 1 gitu ya. Ini ya. Jadi harus sama dengan nama filenya kan latih 1 itu enggak. Apa paket Eh main? enggak, ini bisa beda sih Mas. Nama paketnya sebenarnya bisa beda. Cuman ini kan program standar ya yang belum pakai library ataupun apa-apa ya. Library apa namanya pihak ketiga gitu ya, library luar. Ini masih pakai library-nya Golang. Nah, biasanya itu Mas eh, satu folder belajar Go ini dia satu project gitu Mas. Nah, dalam satu project itu biasanya ada package main yang wajib ada gitu karena yang dieksekusi awal tuh paket mainnya gitu Mas. Nah, Mm-mm. buat file-file lainnya tuh bebas tuh mau dinamain apapun bisa gitu Mas. Biasanya Ya, sih kalau saya ya biasanya biar nggak bingung itu namanya disesuaikan dengan nama folder. Misalkan di sini ini kan yang dieksekusi awal ya. Terus saya buat folder baru. Nah, misalkan latih 2. Latih 2 ya seperti ini. Nah, di sini saya pakai lagi buat file ya. Buat file main.go tes gitu ya di dalamnya. Latih tes.go. Nah, biasanya nama paket yang di sini itu sesuai dengan nama folder ya di sini Mas. Jadi biar nggak bingung karena di satu folder ini ntar bisa banyak file Golangnya gitu Mas. oh iya iya iya. Berarti satu folder ya paket latih 2 gitu ya. Ya, betul Mas. Ya, bisa gini. Nah, seperti ini. Oke oke oke. Paham Jadi paham. nama file bisa beda ya, nama file bisa beda, tapi nama paket ini biar nggak bingung sih disaranin sesuaikan nama folder gitu. Mm-mm. Seperti itu. Tadi ini kalau latih 1 ini bisa juga ya jadi kurang latih 1. Eh, ya. Sini harus sorry. Ya, ini Mas. Jadi package man ini dia dia wajib sih. Oh iya. Walaupun nama filenya beda, tapi kalau mau dieksekusi pertama kali itu package man apa namanya paket latih 1 ini ya file yang mau pertama kali dieksekusi itu latih 1. Nah, di paket ini dia harus package man gitu Mas. Nah, nanti yang di tes 2 ini bisa dipanggil di sini gitu fungsinya ataupun model atau struct tadi ya gitu Mas. Oke, terima kasih. Oke.
Oke, ada lagi yang ditanyakan dari rekan-rekan lainnya atau yang masih bingung, boleh ditanyakan ya, kita sharing-sharing ya. Mas, sorry Mas. Iya Ini Mas. di saya masih belum bisa ngeran. Oke, kendalanya Apa gimana ya? Mas? Itu sih Mas di terminal dari Visual Visual Studio Code-nya, Go-nya nggak kebaca sih ya Mas. Oke. Mas Raffi pakai apa ini? Eh, pakai MacBook atau Windows? Windows. Windows ya. Nah, Iya. Mas Raffi coba cek di environment variable-nya Mas. Ada apa namanya? Ada environment Golang nggak? Bentar, saya masih share screen ya. Iya. Oh, udah nggak sih. Oh iya Mas. Masih ya. Nah, coba Mas Raffi cek di sini sih. Oke, bentar. Tadi Golangnya berhasil terinstall kan tapi ya. Iya, berhasil. Oke, coba Mas Raffi cek dulu nih di install di mana, di C ya, di folder C terus. Di Oke, user sih Mas. oh di user ya. Bentar, saya install lagi. Nah, Mas Raffi bisa kalau di Windows ya bisa klik start ini Mas, terus search aja langsung env ya. Terus ini muncul edit the system environment variable. Mas Raffi klik terus ke environment variable. Nah, GoPad ini udah ada belum Mas? User, bentar Mas. Ya, GoPad udah ada. udah ada ya. Nah, kalau udah ada terus masuk ke dalam pad Mas. Ini diklik aja padnya. Oke. Nah, Gobinya udah ada belum Mas? Gopinnya udah ada sih Mas. Oke, kalau udah ada harus aman sih. Nah, kalau di Visual Studio Code yang nggak tampil, tadi di Go version nggak muncul ya Mas versinya ya Mas? Iya, nggak muncul. Oke, itu bisa di close aja Mas, Visual Studio Code-nya terus di open lagi coba Mas. Kalau dari command prompt dari terminal muncul nggak Mas Go version? Dari terminal muncul Mas, Go Oke, versionnya. coba di close dulu Mas Visual Studio Code-nya, terus Mas buka lagi ya, langsung cek aja Go version gitu Mas. Oke, tadi ini ada pertanyaan dari Mas Alvin. Nah Mas, kalau Go Init mode itu buat apa Mas? Nah, untuk Go Init atau Go Mode itu nanti akan dipakai sih buat kalau kita pakai library pihak ketiga ya. Ini kan kalau masih kita pakai library bawaan Golang ya, kayak FMT terus log ini kan masih pakai library bawaan Golang. Nah, jadi kita belum perlu ya pakai Go Init ya, Go Mode ataupun Go Init tadi ya. Nanti ketika kita masuk ke materi pakai library pihak ketiga itu kita pelajari juga sih buat Go Init dan juga cara pakai versi ya, pakai versi yang mungkin yang stable ya ataupun yang sesuai dengan kebutuhan kita sih nanti. Itu Mas. Jadi buat program awal ini karena kita masih pakai library bawaan Golangnya jadi belum perlu gitu pakai Go Init gitu Mas. Ini masih bisa langsung dijalanin. Tuh. Ya, untuk FMT ini dia fungsinya buat ngeprint ya, ngeprint teks ataupun bisa number sih. Sebenarnya bisa ngeprint apapun di sini. Kalau teman-teman deketin kursor teman-teman tadi ya, kalau udah install extension Go di sini mungkin kelihatan ya. Jadi fungsi printer ini dia bisa ngeprint ya apapun karena tipenya any.
standar output ya, standar output spasi ataupun apa. Nah, kalau teman-teman udah install license ini sebenarnya mudah, mempermudah teman-teman ya. Jadi sebenarnya ada dua nih buat FMT print sendiri ya. Dia ada print aja, ada print line. Nah, bedanya itu kalau print aja dia akan jadi satu baris. Contoh saya buat 3 FMT ya, print line print 1 1 2 3 gitu ya. Oke, kalau ini saya jalanin, nah dia akan jadi satu baris gini. Kalau pakai print line, dia akan buat 3 baris ya, seperti ini gitu. Atau bisa juga pakai log ya buat ngeprint sesuatu ya, log. Nah, cuma kalau untuk log ini biasanya dia dipakai apa ya? Nanti mungkin masuk materi logging ya, jadi teman-teman bisa di sini bisa buat panic atau yang lainnya ya, print line, print f gitu ya. Nah, kalau cuma print biasa, contoh log. Ya. Nah, bedanya itu kalau FMT dia cuma ngeprintin doang ya. Cuma kalau pakai log dia ngeprint tanggal juga ya. Nah, ini buat logging sih biasanya pakai ini sih. Nanti kita pelajarin ya di materi logging. Kita juga bisa custom logging sih. Custom logging nanti bisa kita pakai juga, bisa kita taruh di GitHub dan juga kita pakai loggingnya gitu. Oke, Mas Rafli udah bisa belum Mas? Belum bisa sih Mas ngarannya. Cuman Go versionnya udah keluar dari ya. Oke, kalau Developer harus sudah bisa sih Mas. Kendalanya di mana Mas sekarang Mas? Kendalanya di runnya sih Mas. Belum Di run-nya. ada yang salah ya. Programnya boleh. Kalau sintak dasarnya gini Mas. Package main, nama filenya main.go aja sih. Tadi ini nyoba ya. Keluar errornya apa Mas? Biasanya ada error di sini ya, keluaran. Scorean. Creating file Mango, the system cannot. Udah sistem kayaknya. Di terminal ini udah sesuai Mas dengan file ininya, file Go-nya, atau dia masuk folder lagi Mas? Udah sesuai sih Mas. Kalau dari command prompt bisa Mas jalanin golangnya? Bentar. Atau di ini Mas, di terminal sini coba Mas ketikin apa ls ya. Nah nanti ini muncul sih filenya ada apa aja gitu Mas. Nah di situ ada nggak file yang Mas jalan di run tadi? Di mana ya Mas? Di ini Mas, di terminal VS Code-nya
Ini kan saya masuk ke folder belajar Go-nya ya. Nah, coba Mas jalanin sintak ls terus enter. Nah, nanti ini ada file yang ada di folder itu Mas gitu. Nah, ini ada nggak Mas? Tampil nggak? Tampil, Mas. Tampil. Main.go-nya ada? Main.go-nya ada. Oke. Saya buat awal. Mungkin bisa dilanjut aja dulu, Mas. Coba saya itu. Oke, siap Mas. Oke, ntar ini biar enak. Folder baru aja saya. Belajar dua. Oke, kita lanjut dulu ya. Tadi ini ya, jadi buat kompilasi program Go itu ada dua cara. Yang pertama bisa pakai cara Go build ya, dimana Go build ini dia akan ngebuild dulu ya, ngebuild si fungsi main.go ini. Terus cara yang kedua bisa langsung Go run main.go ya. Oke, selanjutnya itu ada tipe data number. Nah, ini ada dua jenis ya tipe data number. Pertama itu ada integer, lalu ada floating point ya. Ya, buat tipe data integer tuh ada tipe datanya INT 8, INT 16, INT 32, INT 64 ya. Dengan nilai minimum tuh sampai INT 8 tuh min 18 ya, dan maksimumnya ada di sini. Terus ada UIN 8. Nah, ini sama ya, seperti ini. Nah, bedanya kalau INT itu dia bisa minus, tapi kalau UN itu nilai minimumnya nggak bisa minus gitu ya, di 0 gitu. Oke, selanjutnya ada tipe data floating point. Float sendiri itu ada float 32 ya, float 32, float 64, terus ada kompleks 64. Ini tipe data float yang kompleks ya. Terus ada kompleks 128 juga. Ini kompleks number ya, dengan float 64, real and imaginary part. Oke, selain tipe data number di atas tadi itu ada alias ya, dimana di Golastic itu ada namanya tipe data byte. Nah, tipe data byte ini dia alias untuk UN 8 dan juga ada RAN ya. Ini integer 32, integer minimal integer 32, UN itu UN 32. Jadi defaultnya kalau kita pakai integer itu dia ke integer 32 ya, default alias ya. Oke, kita coba ya. Buat tipe data number.
Oke, kita coba sini buat variabel baru. Mungkin contohnya contoh yang terinci ya, contoh int. Oke, nah digolang sendiri ya buat nulis sebuah variabel. Itu pertama dia ada beberapa cara sebenarnya buat variabel. Nah, yang pertama itu seperti ini ya, teman-teman bisa klik var terus nama variabel ya. Nah, di sini langsung di set tipe datanya. Atau teman-teman bisa langsung seperti ini. Contohin dua. Bisa langsung set nilainya gitu. Nah, seperti ini ya. Ini sama kalau kita print. Nah, buat FMT sendiri ini bisa langsung pakai dua input outputnya ya, dua variabel. Yang pertama contohnya misalkan string ya, terus yang kedua kita masukin contoh integer, contoh int 1 gitu ya, bisa masukin di sini. Nah, ini kalau kita cek contoh integer ini dia contoh int 1. Nah, ini otomatis ke default si variabel integer ya. Gitu. Nah, kalau yang ini contoh integer 32. Contoh integer 32. Ya, ini variabelnya keset tipe datanya integer 32 gitu ya. Nah, kalau dia teman-teman buat variabel seperti ini, nah ini defaultnya 0 ya. Defaultnya 0, cuman kalau pakai titik 2 sama dengan seperti ini harus di set dulu dia tipe datanya apa. Sebenarnya ini nyesuaiin ya. Kalau teman-teman setnya 2 gini, dia kebacanya integer. Nah, cuman kalau dia teman-teman pakainya string seperti ini, dia akan kebacanya string itu. Jadi kalau teman-teman pakai cara seperti ini hati-hati ya, karena dia nggak spesifik nentuin tipe datanya, jadi sesuai dengan yang di awal gitu. Nah, selanjutnya kalau teman-teman pakai cara buat variabel seperti ini dan teman-teman ingin set perubahan value-nya, teman-teman nggak bisa langsung tulis 7 gitu, jadi bakal error ya. Nah, kalau set nilai value sebuah variabel, teman-teman bisa langsung di nama variabelnya itu sama dengan value-nya apa gitu ya. Nah, karena ini tadi kita buat string number seperti ini, maka di sini nggak bisa, karena di sini setnya integer. Nah, nggak dikenali ya, 7 itu untyped integer constant. Yang di sini kita set stringnya. Cuma kalau kita dua seperti ini, nah ini bisa dirubah gitu. Oke, untuk yang di variabel sendiri, teman-teman bisa langsung set value-nya di sini. Misalkan value-nya 7 atau 8. Nah, atau bisa juga teman-teman di set seperti tadi ya. Contoh integer sama dengan 9 misalkan. Nah, kita save terus dijalanin ya. Run
Go. Nah, nanti sini akan ke print ya. Contoh integer 2, contoh integer yang 32 ini ya. Dia value-nya 9. Seperti ini gitu. Atau di sini bisa juga kita buat float 64. Oke. Nah, di sini akan ke set value ya. Nah, bedanya kalau float itu dia kan bisa pakai poin ya. Kan sini 9,8 seperti ini. Nah, buat penulisan koma sendiri kalau di Golang itu pakai titik ya teman-teman. Kalau buat nilai value ya. Cuman kalau buat nilai parameter seperti ini dia pakai koma. Nah, seperti ini. Kita buat dulu aja ya. Ini contohnya jadi 32, terus contoh float ya. 32. Nah, yang di sini kita set nilai variabel ya. 32,8 gitu ya. Nah, di sini tadi teman-teman bisa langsung ya buat nambahin parameter di FMT ini buat outputnya ya. Contohnya ini tadi saya kasih contoh integer, terus pipeline, contoh float. Nah, seperti ini. Yang ini tadi ngeprint nilai integernya 2 ya, nilai contoh integer value 2, dan juga contoh float value-nya 32,8 gitu ya. Jadi ada dua cara nih buat ngeset default, satu di variabel atas ini, variabel utamanya, dan yang kedua bisa di set di setelah variabelnya ya. Gitu. Nah, buat penulisan var sendiri ya, ini kalau di Golang sih nggak terlalu strict ya. Jadi ini bisa kita gabung nulis var-nya. Contohnya gini ya. Okay. Nah, kalau ada satu variabel yang teman-teman buat, teman-teman bisa pakai dalam kurung gini ya. Nah, bisa seperti ini. Atau di sini juga ya, misalkan teman-teman buat variabel dengan tipe datanya integer juga, jadi teman-teman bisa nambah variabel baru lagi ya, nama variabel baru. Di sini contoh int2. Nah, bisa seperti ini. Ini juga bisa kita set. Nah, yang satu di sini kita set. Oke, sorry. Kalau dua variabel seperti ini dia tidak bisa langsung di set ya, karena dia contoh integer 2. Nah, oke, coba saya run dulu.
Ini jalan ya, integer, contoh integer 2, value-nya 9. Nah, kalau ada dua variabel seperti ini yang dijadiin satu tipe data ya. Nah, kalau teman-teman set value di sini ini juga harus ada dua ya, dengan pemisahannya itu koma gitu. Kalau dia satu aja dia bakal error karena yang satunya ini nggak keset ya, jadi ambigu nih. Jadi kalau mau set di sini, teman-teman harus set dua-duanya gitu. Nah, ini juga sesuai urutannya ya. Yang contoh integer di setnya 9, tapi di sini kita rubah ke 8, ke 4. Nah, dia akan ngikutin value yang terbaru ya. Ngikutin value yang terbaru, jadi yang terbaru ini kita set 4 gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan rekan-rekan? Ya Mas, tanya lo. Ya, Mas. Kalau kita lihat errornya tadi di mana ya? Misalnya kita salah kan, ada errornya ditunjukkan enggak ya? Kalau misalkan salah, Ya. oke. Misalkan ini kita salah ngasih ngisi variabel gitu Mas ya. Mm-mm. Contoh seperti ini ya. Nah, kalau dari sisi text editornya ya, dia akan ngasih warna merah gini Mas. Jadi ini salahnya itu yang pertama yang di line 11. Kalau kita lihat dari sisi text editor ya, dia variabelnya dibuat tapi nggak di-assign kemana-mana gitu ya, nggak ada yang make lah. Nah, di Golangnya cukup strict ya masalah variabel. Jadi variabel yang dideklarasiin atau dibuat di sini itu dia harus dipakai ya, harus dipakainya itu contoh di sini kita pakai buat dia buat ngeprint ya, buat ngeprint si variabelnya gitu. Jadi nggak bisa kalau kita buat variabel tapi nggak kita gunakan di mana-mana gitu ya. Nah, yang kedua ini ada error di line 20 di mana di sini kita ingin ngeprint ya dengan output variabelnya contoh integer 2. Cuman di sini contoh integer 2 ini nggak kita buat ya variabelnya. Nah, kalau dari sisi text editor dia akan ngeluarin merah gini sih Mas. Nah, cuman kalau dari sisi programnya sendiri, saya ingin kita save dan kita jalanin ya, run main.go. Nah, nanti akan dikasih tahu sih di program Go-nya. Di sini ada command line argumennya, itu kesalahannya di line berapa dan juga apa yang kesalahannya di apa gitu ya, yang salah di mana gitu. Nah, di sini cukup spesifik ya. Jadi salahnya itu file main.go di line 11. Seperti itu. Oke, Ini oke. gitu Mas. Satu lagi Mas. Iya Mas. Kalau ini kan tipe datanya bisa enggak macam tipe data yang lain itu kan ada array. Oke. Bisa Mas. Uh, sorry. Array itu dia ada tipe datanya sendiri ya. Array string ataupun array number. Contohnya contoh array. Nah, kalau penulisan maksudnya jalan-jalan. Penulisan array sendiri di Golang itu seperti ini. Jadi apa ya? Kurung siku seperti ini ya, baru nama variabelnya gitu. Nah, ini juga bisa integer atau yang lainnya ya, float juga bisa. Nah, kita contoh string. Nah, kalau mau kita set isi value-nya, dia langsung
langsung di sini tuh gini ya, tes array. Misalnya dua ya, seperti ini. Ini kita balikin dulu ya teman-teman. Oke, kita print lagi ya arraynya. Sorry. Nah, coba saya save ya, dan saya running. Nah, dia akan ngeprint arraynya sih mas seperti ini. Nah, array ini juga kita bisa cek ya, lengthnya itu ada berapa ya, ada berapa isi di array ini. Nah, kalau di Golang itu pakai fungsi len ya. Coba saya kasih contoh pakai empty lagi. Oke, contoh cek len. Di arraynya contoh array. Nah, ini kita bisa cek juga ya, panjang array ini ada berapa sih, atau isi di dalam array ini ada berapa yang diisi gitu ya, dengan fungsi len seperti ini gitu. Di sini muncul outputnya, yang case itu ada 2, dan isi array itu ada tes array 1 dan juga tes array 2. Seperti itu mas. Oke. Oke, dari teman-teman lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Kita santai aja ya, sharing-sharing gitu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu kaku juga ya. Kita belajar bareng-bareng lah ya. Tadi Mas Raffi ya, udah bisa belum Mas? Udah Mas, aman. Oke, mantap. Thank you Mas. Siap Mas, aman Mas. Oke. Ada yang ingin tanyakan lagi dari teman-teman yang lainnya? Oke, kalau nggak ada mungkin saya nambah satu lagi ya. Nah, buat penulisan variabel sendiri, itu sebenarnya ada tipe variabel private dan juga public gitu ya. Nah, cara bedain tipe variabel privat dan public itu dari huruf depannya. Nah, kalau huruf depannya ini C-nya huruf depannya ini kecil, dia private nih. Nah, jadi kalau teman-teman buat private, dia cuma bisa dipakai di package itu aja ya, atau file itu aja biasanya. Nah, dia nggak bisa keluar paket, karena tadi paket itu bisa kita buat ya di beda folder gitu. Nah, cuman kalau teman-teman ingin buat variabelnya general gitu ya, teman-teman ingin buat struct modelnya, nanti kita belajar juga ya masalah struct dan lain-lain ya. Nanti kita praktekkan juga masalah variabel private dan juga public gitu ya. Jadi kalau tipe data struct-nya itu dia depannya huruf kecil tuh dia private gitu ya. Tapi kalau huruf besar, contohnya seperti ini, nah dia ntar dia jadi public gitu ya. Nah, struct-nya bisa dipakai di package mana aja gitu. Itu ntar di next materi ya, kita akan pelajari itu gitu. Oke, mungkin untuk materi pertama mungkin ini aja ya. Ya ini aja. Oke, dari teman-teman lain gimana? Udah ada yang nyoba berhasil atau ada kendala lagi, atau ada yang ingin ditanyain lagi buat materi pertama kita malam ini? Cukup belum? Oke.
Oke, kalau cukup mungkin materi malam ini cukup sampai di sini dulu ya. Teman-teman mungkin bisa ulang-ulang lagi ya materinya. Nanti ini saya kasih juga source code-nya dan juga slide-nya juga tadi ya. Oke, nanti kan tadi ada grupnya ya yang teman-teman udah join ya. Nanti kalau ada kendala ataupun ada pertanyaan, mungkin bisa langsung sharing di grup aja ya teman-teman ya. Jadi kita belajar bareng-bareng lah ya, jangan terlalu kaku gitu. Karena jujur memang nggak ada habisnya nih dunia teknologi ini ya. Ada aja gitu temuan baru ataupun teknologi baru gitu yang harus dipelajari ya teman-teman ya. Jadi saya open sih orangnya. Jadi kalau ada yang mau didiskusiin bisa langsung di grup ya. Atau PC juga bisa langsung gitu ya. Oke, mungkin kalau udah nggak ada materi malam ini sampai di sini aja teman-teman. Kita ketemu besok lagi ya di jam 7.30 ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan ya buat materi malam ini. Terima kasih teman-teman, semuanya udah join ya. Semoga belajarnya dapat cepat belajar ya dan ilmu yang saya berikan tuh bermanfaat ya bagi teman-teman. Mungkin malam ini sekian ya. Terima kasih waktunya teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mas Terima Poni. Mas. Ya, Mas, Mas. Mas boleh minta itu shortcode-nya? Oke Mas, boleh Mas. Boleh di-share aja ya Mas. Ya, nanti di share ya Mas habis ini ya. Oh, oke. Terima kasih Mas. Oke, makasih ya Mas.